Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia HD TV, dimanapun berada, yang pastinya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, berjumpa lagi dengan saya Henry Bontal dalam acara BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. Jadi BIUSnya ini bukan BIUS untuk obat ya, tadi berbagi inspirasi untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini saya akan membagikan inspirasi kembali di ruang pemirsa di rumah ya. Yang pasti saat ini saya sudah menghadirkan satu orang narasumber yang sangat inspiratif ya, yang akan membagikan ceritanya tentang menulis ya. Ini tentang menulis ya. Dia adalah seorang novelis. Yang pasti langsung aja kita sapa. Ini dia sudah hadir di studio kita, Ibu Betty Oktariani. Yes. Betty Oktariani, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu Betty sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang pastinya ini saya mewakili seluruh kru ini mengucapkan terima kasih atas waktunya udah hadir di studio kita. Sama-sama, saya juga terima kasih. Oke. Jadi pemirsa, Ibu Betty ini dia adalah seorang ASN, dia juga seorang ibu rumah tangga, ya. Tapi setelah kesibukannya yang ya sebagai seorang birokrat, dia juga seorang mengurus rumah tangga, tapi dia masih sempat bisa menelurkan karya-karya. Di antaranya ada beberapa buku yang memang hasil karya pribadi dia, ada juga hasil dari kolaborasi bersama-sama, apa tadi namanya, Bu? Antologi. Ya, ada antologi puisi dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan kulik, kita akan dengarkan langsung cerita dari narasumber ini, seperti apa sih untuk bisa menumbuhkan minat baca, bisa menghasilkan sebuah karya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Nah, jadi langsung aja, Bu. Oke. Berbagi ceritalah ke kami di sini. Jadi ini Bu Betty awalnya menekuni minat menulis ini, apakah sudah menjadi ASN, sudah berkeluarga, ataukah memang dari kuliah atau sebelumnya ya? Mungkin bisa diceritakan sama kami di rumah. Silakan. Iya, jadi Bang, kalau menulis itu diawali dengan membaca sebenarnya. Dulu dari kecil memang hobinya baca. Baca majalah, ya, dan apa aja suka dibaca memang. Dan dari situ suka ikut menirukan. Nah, dari SD ya, kalau menirukan menulis biasa, menulis anak kecil lah. Atau kadang digambar-gambar gitu kan. Terus SMP itu meningkat sedikit ke menulis diary. Iya, jadi sehari-harinya kalau dimarah guru ya ditulis gitu kan. Kalau ada kisah lucu sama teman juga ditulis. Dan asik sih menulis karena suatu hari bisa dibaca lagi, bisa bikin hilang stres kalau saya tuh. Ya, kalau baca-baca tulisan, aku dulu pernah nulis gini ya ternyata gitu kan. Nah, ke depannya SMA, kuliah, memang saya sambil menulis. Menulis itu me time buat saya. Me time karena dan hobi, karena hobi jadi tidak ada beban, Bang. Asik. Ya. Jadi kalau sambil dengan aktivitas sekarang pun saya masih sempat menulis ya karena hobi, karena dijiwai dengan sepenuh hati gitu. Nah, kalau untuk tulisan yang sifatnya sudah resmi begini ya, novel yang diterbitkan dengan ISBN standar nasional, itu baru saya mulai. Sudah PNS ini sebenarnya, karena berkembang ide dalam benak saya bahwa mengapa tidak menulis untuk mengkomunikasikan pesan-pesan moral gitu, dan berbagi pengalaman yang sebenarnya orang lain juga bertanya-tanya gitu kan. Misalnya seperti Mahkota Matahari ini, Bang. Ya, ini perjalanan saya menghafal Quran. Masya Allah. Ya, dari saya orang umum yang belum pernah pesantren sebelumnya, tapi bertekad menghafal Quran di usia 23 waktu itu.
Jadi semua kendala-kendalanya saya tulis dalam diary sebenarnya bang. Dalam diary mulai dari semua kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Kemudian ketika saya baca buku teks nih tentang menghafal Quran membutuhkan keikhlasan, tawadu, tawakal, demikian saya pikir saya juga bisa menyampaikan tapi kalau dengan buku teks tentu saja saya kurang ilmu dong bang, karena saya bukan ahli dalam buku teks. Tapi kalau dalam buku cerita sepertinya bisa nih gitu kan. Akhirnya dari harian saya itu, buku harian, diary itu saya kemas lagi sambil belajarnya juga otodidak dari Google juga gimana tips menulis gitu-gitu. Gitulah bang. Mahkota Matahari ya. Iya, Mahkota Matahari. Nah itu pemirsa di rumah. Jadi guys, ternyata menulis itu harus dijadikan hobi. Ya, seperti kata Bu Betty tadi, ya dari awalnya dari menulis diary dan sebagainya. Ya, yang pastinya ini obrolan akan kami lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di HDTV. Saya akan kembali lagi. Baik, terima kasih pemirsa setia HDTV masih stay tune di HDTV, kembali lagi di program acara Bius ya. Kita lanjutkan ngobrolnya dengan Bu Betty tadi. Ini masih seru nih. Bu, tadi kan di segmen pertama udah menceritakan bahwasanya di Mahkota Matahari ini menceritakan pada saat Ibu bisa khatam Quran lah ya. Iya. Jadi dan ini ada juga yang kedua, Petualangan Impian. Iya. Ya. Ini menceritakan tentang apa ini? Itu tentang anak saya, Bang. Jadi anak saya yang pertama, Umar, itu sekarang sekolah di Kairo, Mesir. Usianya baru 14 tahun. Jadi teman-teman banyak yang nanya, dan teman-temannya Umar dan teman-teman saya atau saudara sanak family juga banyak bertanya, kok bisa sih Umar berani gitu, bisa jauh banget loh di Mesir situ gitu kan. Kalau dituangkan dalam buku iya, ini. makanya saya pikir kenapa enggak ya saya ceritakan bagaimana menanamkan keberanian kepada anak untuk sekolah yang tinggi gitu bang. Jadi dia mencintai petualangan gitu bang. Jadi petualangan menuntut ilmu itu saya kemas dalam, ini sebenarnya kisahnya fiksi murni. Beda dengan ini based on story, true story gitu bang ya. Kalau ini cerita saya malam kepada dia tentang seekor burung yang terbang ke hutan impian gitu. Jadi abang tuh nak sebenarnya bisa loh mencapai apapun. Yang penting setiap perjalanan dinikmati. Dan pasti punya teman kan anak-anak kalau pergi tuh bang, kalau pesantren dia pikirannya nanti aku temannya siapa, nanti aku kalau sakit sama siapa. Ini motivasi lah ya. Nah gitu. Untuk menyemangati. Bahwa nggak usah takut yang begitu, teman asal kita tulus, kita punya teman yang tulus juga. Terus kita sakit kalau akan ada obatnya, jadi tidak harus ketakutan sebelum berangkat. Akhirnya anak kurang memiliki rasa ingin bertualang gitu bang di tempat berilmu. Kita sapa dulu di rumah. Hai Umar, Masya Allah, Umar mempunyai umi yang luar biasa nak. Ya pasti tetap semangat ya sekolahnya. Jadi ini kalau saya lihat ya Bu Betty, ini mengangkat cerita pribadi dituangkan dalam novel itu asik berarti ya. Ya tidak ada beban ya kan. Karena itu kita menceritakan diri kita sendiri, bukan aib orang, bukan kisah orang. Pastinya gitu dong. Bu Betty kan seorang ASN, juga seorang ibu rumah tangga dengan sabar kegiatan, tugas dari kantor, mau ngurusin suami dan sebagainya. Enggak kesulitan untuk meluangkan waktu nulis, karena ya pastilah ya kesulitan. Mungkin suka duka selama menelurkan dua buku ini apa? Mungkin ceritakan di rumah. Intinya tadi pertama kita menjiwai apa yang kita lakukan. Jadi kemudian disiplin bang. Jadi kita kalau nggak punya disiplin menulis susah memang. Menulis dan membaca harus beriringan supaya kan kita menulis juga harus riset nih bang tentang burung yang berpetualang burung apa gitu. Kita harus riset, jadi menambah pengetahuan kita juga, wawasan kita juga. Nah kemudian di samping itu butuh dukungan keluarga.
Support lah Iya, pasti ya. suami yang paling penting dia ngerti gitu. Kalau dia nggak ngerti bang, kadang ya susah kan. Sipu aja nulis kok itu. Apaan sih gitu kan. Berarti oke. Iya, Support ya, support. menjiwai, yang pasti disiplin. Dan support dari kantor juga sih sebenarnya. Oh iya. Harus karena pimpinan harus tahu kita punya hobi menulis. Iya. Dan kalau nggak disupport juga kan takut kita. Oke. Ini sudah bisa didapatkan di Ini buku-bukunya? sementara kita kan penerbitnya penerbit indie nih bang. Jadi saya jualnya ini aja apa bebas di saya hak jualnya. Mau dapatkan buku Pertualangan Impian dan Mahkota Matahari ini boleh langsung ke Bu Betty. Ada stoknya ya? Insya Allah. Itu pemirsa. Jadi memang kita harus menjiwai apapun itu, mencintai, termasuk juga bekerja ya Bu ya. Iya. Apalagi menulis pun seperti itu. Yang pasti disiplin antara membaca dan menulis kata Bu Betty tadi. Nah, sampai di sini apakah mungkin Bu Betty punya komunitas tersendiri untuk yang pasti yang sesama penghobi lah ya. Kayak saya hobinya komedi, ada teman-teman yang komedi. Punya? Iya. Di Bengkulu ini sebenarnya saya tahunya banyak juga. Ada beberapa sih komunitas. Kalau saya sendiri tergabung di komunitas Si Cernov namanya. Itu besutan Kak Herman Suryadi dan teman-temannya dari beberapa kabupaten bang. Jadi setiap tahun kita peluncuran buku kayak kemarin tahun 2019 itu 40 atau 41. Menelurkan penulis. Menelurkan buku. Tahun yang ini kemarin lebih sedikit. 39 apa ya? Oh, di Si Cernov. Iya. Dan ya pemirsa, ini yang diceritakan Bu Betty memang seorang sosok ya saya kenal baik. Beliau adalah pembina pramuka saya juga. Kak Herman punya hubungan emosional yang baik, dia ada kakak yang baik. Memang kakak tua ya. Iya, kakak tua raja. Kakak tua raja. Berarti itu. Yang pastinya pemirsa di rumah ya, ini masih ada satu segmen lagi ya. Nanti kita akan minta tips bisa menjadi seorang penulis yang bisa menuliskan novel ya, seorang novelis lah bahasanya ya, seperti apa. Tetap di HDTV, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih nih masih setia bersama HDTV, yang pastinya masih dalam acara Bius ya. Kembali lagi ke narasumber. Bu Betty ini luar biasa sekali. Tadi sudah menceritakan bahwasanya proses suka duka dalam menulis gitu. Nah kan untuk bisa mencapai menulis satu buku ini ya tipsnya seperti apa? Maksudnya sudah bisa membukukan sebuah cerita ya kan, ini itu mungkin bagikan tipsnya kepada pemirsa di rumah ya. Jadi mungkin begini, kita sudah punya ide misalnya. Nanti kita kerucutkan ide kita itu apa yang ada pesan apa yang ingin kita komunikasikan. Kemudian kita riset. Nah, jadi kalau untuk memotivasi anak sekolah supaya berani belajar di luar dari orang tuanya, nah gitu kan, kita riset sebentar, kemudian kita kembangkan ide-ide itu. Intinya kalau buku tuh bang, kita ini ada pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kan tulisan juga bentuk komunikasi. Jadi kalau kita bisa ngomong, harusnya kita bisa nulis dong. Dan semua juga punya potensi masing-masing yang bisa dituliskan gitu. Saya misalnya tulisnya religi, kalau abang misalnya komedi misalnya bisa gitu. Atau orang yang hobinya memperhatikan politik, sosial, kemanusiaan, itu juga bisa menuliskan puisi-puisi empati, simpati gitu nah bang. Dan insya Allah itu menjadi ladang dakwah juga, ya kan, menyampaikan pesan moral, kebaikan bagi umat, gitu-gitu Tetap lah. harus ada riset ya. Iya harus ada riset supaya nggak ngambang tulisan kita, dan juga ada dasar yang benar. Jangan sampai nanti udah jadi buku ternyata salahnya fatal gitu. Misalnya apa ya? Kita kayak burung nih. Saya di situ ada burung yang suka memberi petuah. Saya pilih yang tokohnya burung hantu, karena memang burung hantu suka
suka bernyanyi malam tuh. Nah, jadi membaca suratan malam kalau saya menyebutnya di situ. Nanti disesuaikan gitu Bang. Kita mau tokoh apa, kita harus riset gitu. Misalnya kita mau buat cerita seorang, kan kalau sekarang yang laku itu Bang sebenarnya kisah-kisah yang kurang bagus ya, yang kayak FTV punya misalnya. Kuracun maduku atau mertua jahat gitu-gitu. Nah, kita harus imbangi dengan tulisan yang bagus, terus yang menginspirasi, yang membawa kebaikan, memotivasi gitu. Nah, ini bagi adik-adik yang di rumah ataupun kawan-kawan, sahabat dan juga yang ingin mungkin selama ini bakatnya terpendam kan, mungkin selama ini tidak bisa, pengen nulis cuma belum tahu mulai dari mana. Nah, mungkin Bu Betty punya untuk bisa bergabung di Cernov ataupun boleh. apa, boleh? Iya, bagi teman-teman yang tidak mengenal batas usia ya, yang mau bergabung kepada Cernov nanti boleh lewat boleh komunikasikan. Yang penting punya niat yang, kita punya moto Bang, tulus, serius, fokus. Tulus, serius, fokus. Ya, kalau kakak tua raja kami bilang kalau dia tulus pasti tulisannya juga mengalir dengan ya tidak tertekan gitu ya, tidak tertekan target lo ya misalnya bulan sekian harus setor naskah, tapi kalau dia tulus dia pasti selesaikan. Serius juga membuat dia Disiplin tadi. Iya, disiplin. Berarti boleh lah ya. Boleh. Nah tuh guys, jadi adik-adik kawan-kawan di rumah ataupun sahabat pemirsa di TV, ini tidak ada batasan usia untuk bisa bergabung, belajar, ya. Motonya tadi tulus, serius, fokus. Oke. Nah, jadi pengen ngobrolnya masih banyak yang pengen diobrolkan. Kebetulan saya juga pengen belajar banyak ini. Yang pastinya waktu juga yang mau misahin ini. Sekali lagi sebelum closing, minta sedikit kata motivasi lah untuk yang di rumah. Menulislah maka kau akan dikenang. Menulislah maka kau akan dikenang. Jadi dari tulisan-tulisan itu tadi akan membuat kita dikenang. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Bu Betty, ini terima kasih banyak sekali lagi ya. Nggak bisa mengungkapkan apa-apa, ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita dan inspirasi di rumah dengan kawan-kawan yang di rumah, dengan pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih. Yang pasti kami menunggu ini buku-bukunya. Jadi kalau pemirsa di rumah ingin mendapatkan buku-buku ini, bolehlah sinantun langsung ke si Cernovnya boleh, atau langsung ke Bu Betty Oktaliani ya, untuk mendapatkan buku Petualang Impian tentang Umar tadi ya, support untuk Umar dan juga untuk Mahkota Matahari tentang bagaimana beliau merampungkan untuk bisa menjadi seorang hafizah Quran. Boleh ke kantor inspektorat juga Bang. Di kantor inspektorat Kota Bengkulu yang pastinya. Kantornya di sana ya. Iya, saya berkantor. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Bang. Oke, sama-sama Bu Betty. Alhamdulillah, yang pasti sukses terus ya. Teruslah menulis, kami tunggu ini. Insya Allah nanti saya pasti akan ke tempat Kak Herman dan sebagainya untuk belajar. Ini seru sekali. Baik pemirsa, tanpa terasa sudah 15 menit waktu kita lalui dalam acara berbagi inspirasi untuk kita semua hari ini. Yang pasti tetap tonton terus HD TV karena saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang lain yang pasti dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan inspirasi-inspirasi yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya mohon pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.